Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, terkhusus adik-adik remaja Masjid Al-Mutmainnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lama sudah kenal, yang baru belum kenal. Jadi saya mau kenalan dulu. Tak usahlah saya bacakan, sudah bisa baca sendiri. Oke, lanjut. Akar kata masjid. Masjid remaja, jadi ada dua. Masjid remaja, apa hubungannya remaja yang dibentuk di dalam masjid? Jadi saya bicara masjid dulu. Dalam bahasa Arab sama seperti bahasa Inggris, ada past tense, ada present, ada future. Maka bentuk masa lampau, masa lalunya sajadah. Dia sudah sujud. Si fulan sajadah, berarti dia sudah sujud. Kemudian ada yang sedang, yasjudu, sedang sujud atau akan sujud. Jadi dalam bahasa Arab kata itu yang berubah. Kalau sudah sujud sajadah, kalau sedang sujud yasjudu. Nah, itu bedanya dengan bahasa kita. Bahasa kita kata itu tidak berubah tapi ditambah. Makan, kalau sudah makan tambahkan sudah, sudah makan. Kalau akan makan tambahkan akan makan. Nah, gitu. Jadi dalam bahasa Arab katanya yang berubah, tapi dalam bahasa kita kata itu tidak berubah sama sekali, tapi diberi tambahan kata. Sajadah, yasjudu, sujudnya itu sajdah. Maka ada istilah surat sajadah, surat yang di dalamnya ada sujud. Perbuatannya itu sujud. Orang yang sujud itu bahasa Arabnya sajid. Kemudian tempat dia bersujud itu ini masjid ini. Jadi inilah asal akar katanya. Jadi dalam bahasa kita agak beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dapat akar katanya, langsung itu diolah menjadi pelakunya, menjadi tempatnya, menjadi masa lampau, menjadi masa sekarang dan masa akan datang. Nah, inilah asal dari kata masjid, itu diambil dari 3 huruf sajadah. Ya, lanjut. Ini masjid pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang adik lihat di sebelah sana ada 3 kotak, itu kotak pemanjang, bisa ditengok yang memanjang itu 3 makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling depan makam Nabi Muhammad, ini di bawah yang enggak. Itu yang paling bawah makam Nabi, kemudian yang di atasnya makam Abu Bakar, yang di atasnya makam Umar bin Khattab. Jadi dalam satu ruangan. Itu dulu rumah Nabi bersama Aisyah. Jadi Nabi itu ketika meninggal langsung dikubur di bawah tempat tidurnya. Langsung dia dikubur di tempat dia meninggal, sehingga Aisyah tidak lagi tinggal di situ. Lalu mana Masjid Nabawi? Masjid Nabawi adalah yang berwarna abu-abu itu. Yang panjangnya 20 meter dari mulai kamar makam Nabi sampai ke C itu adalah mimbar Nabi. Jadi Nabi kalau mau menyampaikan khutbah di mimbar itu. Kemudian yang E itu tempat dia jadi imam, mihrab. Jadi tempat Nabi menjadi imam itu di E. Jadi kalau ada hadis Nabi sholat sunat di rumah, itu dia tidak jauh, dia sholat sunat di rumah. Lalu jadi ada orang habis sholat Jumat tak mau sholat sunat di masjid. Saya tak mau sholat sunat ba'diyah di masjid karena Nabi laksanakan di rumah. Memang betul, Nabi habis sholat Jumat langsung pulang ke rumah sholat ba'diyah Jumat. Orang kita tak bisa sholat Jumatnya di Masjid Agung, rumahnya di Kulin. Oleh sebab itu kita sesuaikan kondisi. Ini beginilah, di 22 meter inilah Nabi membentuk apa yang disebut dengan pendidikan Islam itu. Inilah gambaran masjid yang sangat sederhana. Masjid zaman Nabi tiangnya dari batang korma, atapnya dari pelepah korma, dan tidak ada semen, hanya pasir saja. Maka jangan heran kalau baca sejarah,
tiba-tiba masuk seorang Arab Badui lalu buang air kecil di dalam. Kok bisa buang air kecil dalam masjid? Karena waktu itu pasir saja. Lalu Nabi minta ambilkan satu bejana air lalu disiramkan. Kalau sudah air kencing disiram, itu air najisnya turun ke bawah, yang atas tetap suci. Nanti adik-adik baca tentang Lailatul Qadar. Nabi salat pada subuh tanggal 27, lumpur melekat ke kening Nabi. Kok ada lumpur dalam masjid? Karena tak ada semen, tak ada sejadah, tak ada karpet. Begitulah kesederhanaan pada masa itu. Tapi tempat tak menjadi jaminan. Betapa banyak tempat yang mewah, hebat, tapi tak ada apa-apa di dalamnya. Tapi dari tempat yang sederhana itu lahir generasi Islam. Karena yang penting isinya. Itu beda kita zaman sekarang. Kita isinya nanti dulu, yang penting casingnya. Tak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kalau ada hadis mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah satu dari taman surga. Itulah yang dimaksud. Dari mimbarnya sampai ke kamarnya itu adalah taman raudhah. Masjid Nabawi yang asli adalah taman raudhah sekarang. Jadi kalau adik-adik pergi umrah nanti menampak, dilihat, inilah bangunan asli. Sedangkan yang F itu adalah tempat imam Masjid Nabawi sekarang. Jadi dia maju ke depan. Kemudian yang B itu tempat khutbah yang sekarang. Sedangkan yang D itu adalah naik ke atas panggung, tempat dikumandangkannya azan. Itulah. Jadi itu sekilas tentang masjid pada zaman Nabi SAW. Pada zaman itu masjid belum pakai kubah. Bagaimana mau buat kubah? Atapnya saja pelepah korma. Kubah tidak ada. Kapan baru datang itu kubah? Kubah baru ada ketika Islam sudah sampai ke negeri Syam. Waktu itu negeri Syam itu yang 4 negara. Sekarang Yordania, Lebanon, kemudian Palestina, dan Suriah. 4 negara sekarang negeri Syam. Negeri Syam itu banyak bangunan berkubah. Mengapa begitu? Karena dia jajahan Romawi. Jadi Romawi itu yang bangunannya punya kubah. Nanti kalau adik-adik lihat ensiklopedia, ciri khas bangunan Romawi ada melengkung, kemudian ada kubahnya. Jadi kubah itu diambil dari luar. Tapi kita justru sekarang kalau nampak kubah langsung ingat masjid. Itu datang belakangan. Kapan baru ada menara? Zaman Masjid Nabawi belum ada menara. Menara baru ada ketika Islam sudah sampai ke Mesir. Ketika Islam sampai di Mesir itu ada kota namanya Alexandria yang disebut dengan Iskandariah. Tepi laut Mediterania. Di situ ada mercusuar. Mercusuar itu tempat api. Bahasa Arabnya api itu nar. Tempat api itu manar. Jadi manarah arti asalnya tempat api. Jadi tinggi, apinya dibawa ke dekat masjid, lalu orang azan di atas tempat api itu. Jadi masjid mengalami perkembangan bangunan arsitekturnya setelah Islam berkembang. Zaman Nabi belum ada mihrab. Kalau ditengok petak saja, tak ada mihrab. Ini bangunan tambahan tempat imam ini belum ada. Kapan ini baru ada? Mihrab ini datang seorang arsitek bangunan pengembangan Masjid Nabawi yang diundang dari Damaskus. Dialah yang membuat mihrab tambahan. Pada zaman Nabi bangunan masjid itu petak saja. Oleh sebab itu zaman sekarang banyak juga masjid yang tak mau buat mihrab, jadi dibuat petak saja. Dan saya lebih setuju kalau bangunan masjid itu jangan petak, dibuat bulat saja. Bulat. Jadi nanti kalau arah kiblatnya bergeser, kita tinggal pindah sajadah. Zaman sekarang kan kacau, sudah dibuat 4 sudut, tahu-tahu pindah kiblat, akhirnya sajadahnya miring. Tapi kalau dibuat bulat, mau pindah ke sana, mau ke sana, kita nyantai aja. Itu jadi bangunan tak menjadi masalah. Intinya bahwa peradaban Islam tidak kaku. Mana-mana boleh kubah masuk, menara masuk. Begitulah Islam, toleran. Islam bukan agama eksklusif. Masalah bangunan selama tidak bertentangan dengan akidah boleh masuk. Baru tampaklah bentuk wujud bangunan masjid yang indah seperti zaman sekarang ini. Inilah Masjid Nabawi yang dibangun di kota Madinah Al-Munawwarah. Lanjut. Fungsi masjid. Kalau sudah disebut masjid, bayangan kita masjid adalah tempat salat. Tak lebih tak kurang daripada itu. Sekarang kita mau lihat. Saya sudah tunjukkan bangunan fisik masjid zaman Nabi.
Sekarang fungsi masjid pada zaman Nabi, saya urut menurut urutan jam. Diawali dari pukul 12 pas, bergeser matahari. Masjid sebagai tempat ibadah mahdah, tempat salat, tempat zikir, tempat membaca Al-Quran. Dan itu kita laksanakan sekarang. Kita salat, berzikir dan membaca Al-Quran. Ini tak masalah. Lanjut ke angka 1. Masjid tempat pengobatan dan korban perang. Jadi ketika terjadi perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, itu korban perangnya dibawa ke masjid. Nah, ini tak ada sekarang. Jadi idealnya ini masjid, di sebelah kanan kiri ini ada bangunan klinik, tempat periksa kesehatan gratis, kemudian operasi bibir sumbing dan lain sebagainya. Apa manfaatnya? Ada orang yang hatinya tak tergerak ke masjid, tiba-tiba ketika dia datang ke masjid sakit perut, mulas, pas kebetulan azan, mau tak mau dia ikut sholat. Kalau tak sholat malu. Jadi pada awalnya agak ada keterpaksaan, tapi lama-lama, dan di sebagian masjid sudah mulai buka klinik. Akramun nas mulai insyaAllah akan ada dibangun di samping. Nah, itu kesadaran kembali memfungsikan masjid seperti pada zaman Nabi SAW. Lanjut ke angka jam 3. Masjid sebagai tempat mengatur strategi perang. Jadi kalau mau melawan Yahudi, mau melawan orang musyrik, itu butuh strategi. Apa yang dipakai itu dibicarakan di mana? Pembicaraan masalah perang tidak dibicarakan di hotel, pembicaraannya di masjid. Sehingga turun malaikat mendatangkan ide-ide cemerlang. Saat itu orang dalam keadaan suci. Mengapa dia suci? Karena masuk masjid tak boleh duduk kecuali salat 2 rakaat. Dia otomatis suci, habis wudhu salat tahiyatul masjid. Pikirannya bersih. Untuk mengucapkan kata-kata kotor takut. Ini kan sedang berada di rumah Allah. Jadi begitulah masjid saat itu dijadikan sebagai multifungsi. Kemudian lanjut jam 5. Masjid sebagai tempat perdamaian dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau ada 2 orang yang bertikai bersengketa, maka didamaikan, islah. Di mana letak untuk mendamaikan orang? Itu lokasinya di masjid. Hati yang kasar, congkak, melawan, ketika dibawa ke masjid lembut. Mau terucap kata-kata kasar, ada remnya. Kenapa? Sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah turunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman dengan zikirnya, dengan wuduknya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu banyak orang melakukan islah, rekonsiliasi, tapi tak tercapai. Mengapa? Tempatnya di tempat maksiat, tempatnya tidak mendukung, suasananya tak tepat. Oleh sebab itu masjid sebagai tempat perdamaian antara orang bertikai. Pukul 6. Masjid sebagai tempat menyambut tamu. Dan tamu itu pula bukan orang muslim. Tamu orang muslim datang ke masjid biasa, tapi tamu yang datang itu dari Najran. Najran itu kawasan di Yaman, dan yang datang itu Kristen Ortodok Najran Timur. Disambut oleh Nabi SAW. Bisa lihat nanti adik-adik buka tafsir surat Ali Imran dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tafsir, ada muqaddimah sebelum masuk ke tafsir surat Ali Imran, disebutkan tentang situna rakiban, 60 penunggang kuda Kristen Najran. Mereka datang ke Nabi mau menanyakan status Yesus Kristus dalam Islam. Apakah dia itu Tuhan atau anak Tuhan? Maka dijelaskan bahwa dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan keponakan Tuhan. Dia adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lebih dan tak kurang. Wa ummuhu siddiqah, ibunya pun bukan manusia yang wujud Tuhan, bukan holy, tapi dia manusia biasa, manusia yang suci, yang benar, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan. Itu disambut di dalam Masjid Nabawi. Jadi kalau ada orang sekarang menganggap masjid hanya tempat ibadah, justru dia tak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka 7. Masjid tempat menahan tawanan. Jadi waktu itu ada tawanan diikatkan di tiang masjid yang terbuat dari pelepah korma itu, diikat dia di situ. Jadi sebagai tempat menahan tawanan saat perang supaya tidak lari, itu masjid juga berfungsi sebagai itu. Jadi orang tidak jauh-jauh dari masjid. Kemudian pula masjid angka 9. Masjid sebagai tempat proses belajar mengajar dan pembentukan kepribadian umat. Jadi Nabi kalau ada apa-apa, dia keluar rumah langsung masuk
ke mimbar, tegak, langsung dia berikan pengajaran. Kemudian selesai salat, ada pendidikan pengajaran dalam bentuk fi'li dan dalam bentuk qauli. Pengajaran Nabi itu dalam bentuk qauli, ucapan, tausiah, nasihat, ceramah, khutbah. Tapi ada pula dalam bentuk fi'li, langsung perbuatan. Itu dilakukan proses belajar mengajar itu di dalam masjid. Kemudian angka 11, tempat konsultasi masalah agama, budaya dan ekonomi. Jadi permasalahan ini mereka tanyakan kepada Nabi, berbagai fatwa-fatwa keagamaan, masalah ekonomi itu mereka tanyakan kepada Nabi, dan tempat konsultasi itu adalah di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita tengok dari sekian yang saya tulis ada 8. Yang umumnya sekarang kalau sudah cerita masjid ya yang satu itu saja, zikir, salat, baca Quran. Paling-paling mau Idul Adha cerita masalah sapi sama kambing. Tak lebih tak kurang daripada itu. Oleh sebab itu kita kembali kepada fungsi masjid, bangunan fisik masjid, fungsi masjid pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau sudah nampak begini, jadi orang kalau sudah tahu fungsi masjid yang sesungguhnya, kalau ada apa-apa dia tak merasa asing. Nanti kalau ada belajar dalam masjid ada latihan kepemudaan, loh ini kita sudah keluar dari fungsi masjid. Betul, fungsi yang satu, tapi fungsi yang 7 lagi masih ada, yang selama ini statusnya hidden file, tak terbaca. Hari ini kita buka itu file-file itu. Inilah fungsi masjid. Adakah masjid yang seperti ini zaman sekarang? Belum ada. Sebagian masjid ada di Bandung, seperti Masjid Salman di Bandung, Masjid Istiqlal itu sudah mulai mengarah ke sana. Oleh sebab itu, kapan akan terwujud masjid seperti ini? Tak dapat kita lakukan kun fayakun, tak bisa. Kumpulkan ustaz-ustaz, panggil Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Samsudin Muir, Ustaz Abdul Somad, mari kita beristighosah kubro supaya terwujud masjid. Enggak. Kapan yang akan mewujudkan? Saya menyampaikan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi saya pun akan selesai riwayat saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang akan mewujudkan ini ya inilah remaja-remaja Masjid Al-Mutmainnah. Makanya saya kalau diundang untuk remaja Masjid Mutmainnah, mereka inilah yang akan melanjutkan ini, memfungsikan masjid sebagaimana fungsinya pada zaman Nabi SAW. Kita akan bayangkan masjid itu nanti dikelilingi gedung-gedung keliling, di sana tempat klinik orang sakit gigi, ada yang macam-macam. Ketika giginya sakit selesai, dia mau sholat, dengar azan langsung masuk ke dalam masjid sebagai tempat proses pendidikan. Sekarang orang kalau mau pelatihan, kamu pelatihannya di mana? Di hotel anu. Akhirnya pelatihan itu mendengar azan, udah kita lanjutkan saja, nanti sholatnya belakangan. Seandainya itu dilaksanakan di samping masjid, begitu azan berkumandang, stop, cut, kita wudhu langsung masjid. Membiasakan diri untuk mengikat diri ke masjid. Jadi semua ini dibuat di sekitar masjid supaya hati terikat di masjid. Kalau sudah terikat di masjid, itulah masuk dalam golongan yang disebut Nabi, sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada saat tak ada naungan, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Lanjut. Minal jami' ilal jami'ah. Masjid itu jami', universitas itu jami'ah. Maka ada istilah Jami'atul Azhar. Cikal bakal universitas Islam tertua di dunia berawal dari masjid, from mosque to university. Contohnya Al-Azhar, itu awalnya masjid. Syekh lalu buat halaqah. Halaqah itu lingkaran, muridnya berkeliling. Berawal dari itu berubah jadi masjid. Mesir, kemudian yang kedua Zaitunah. Zaitunah di Tunisia, itu pun yang tertua. Kemudian di Maroko ada Qarawiyyin. Itu berawal dari masjid dan sampai sekarang masih utuh. Masjidnya ada, dan di Azhar sudah dibuat kelas-kelas untuk orang belajar S1, S2, S3, tapi pengajian dalam bentuk liqa, halaqah itu masih tetap dijaga, menjaga tradisi ribuan masa, ribuan tahun silam. Jadi cikal bakal masjid berubah menjadi jami'ah, minal jami' ilal jami'ah. Itulah yang banyak sekarang. Dan ini dikembangkan banyak di Eropa. Jadi Islamic Center di Washington mengembangkan itu. Awalnya dari masjid, lalu proses pendidikan. Karena mereka tinggal di negara sekuler, tak mungkin memasukkan materi agama ke dalam sekolah yang sekuler itu. Lalu di mana pendidikan agamanya? Balik ke masjid.
Jadi tuntunan salat, tuntunan keislaman dikembalikan ke masjid. Lanjut. Siapa orang yang memakmurkan masjid? 5 sifatnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Yang dia takuti hanya Allah saja. Tak takut cemeahan kawan, tak takut ejekan teman, karena dia takut hanya kepada Allah. Kamu akhir-akhir ini rajin ke masjid. Dulu teman saya ada yang rajin, habis itu meninggal. Tak takut dia dengan itu. Kenapa? Walam yakhsha illallah, karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini bisa dibalik. Yang memakmurkan masjid orang beriman. Kalau begitu hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Apa sifat orang beriman? Dia memakmurkan masjid. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, KTP-nya Muslim, Islam, tapi tidak ke masjid, kita ragu keimanannya. Karena sampai sekarang belum ada alat deteksi iman. Detektor metal ada. Kalau kita lewat, bawa kancing peniti, berbunyi dia. Sampai sekarang belum ada alat. Untuk mengukur darah tinggi ada alatnya. Pergi puskesmas, dia pasang itu, dipencet-pencet. Ini bu, sudah 180/100. Jangan jalan-jalan jauh dari rumah ya. Nanti gym. Ada alatnya mengukur gula darah, gitu juga ditusuk ujung jari, keluar darah, dilihat, oh ini sudah 500. Jangan lagi minum teh manis. Kalau buka puasa kolaknya sudah label haram. Nah, boleh. Tapi untuk iman tak ada. Lalu bagaimana mengukur iman? Orang memakmurkan masjid. Oleh sebab itu remaja mutmainnah salah satu sifat orang beriman sudah dia laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah 18. Lanjut. Kita udah cerita masjid, bangunan masjid fisiknya zaman Nabi, kemudian fungsi masjid, bahwa yang memakmurkan masjid orang beriman. Apa hubungannya dengan remaja? Lanjut. Remaja bagian dari episode kehidupan. Awalnya berbaring, akhirnya pun berbaring juga. Awalnya waktu berdiri gemetar, nanti waktu akhirnya gemetar juga. Diawali dari berbaring, mulai merangkak, mulai berjalan, kemudian bawa ransel, itu anak remaja mutmainnah. Ada bawa laptop ya. Kemudian sarjana, kemudian bekerja, mulai dia mengantongi bawa dolar, itu udah mulai kerja dia. Kemudian mulai agak membungkuk, pinggangnya sakit, terkena osteoporosis. Lalu kemudian berubah kakinya 3, pakai tongkat. Itu bukan tongkat Nabi Musa yang dipukulkan bisa memancar 12 mata air, tidak. Karena tak mampu. Lalu kemudian pakai kursi roda. Akhirnya napasnya setengah napasku pergi, ngap-ngap. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini proses panjang yang kita lewati, tapi tak semua orang melewati ini. Kita pakai yang normal saja, husnuzan kepada Allah, insyaallah kita lewati ini 63 tahun. Walaupun tak semuanya lewat ini. Ada yang 17 tahun kena demam berdarah, mati. Ada yang ditabrak bis, koid. Macam-macam. Intinya bahwa remaja adalah satu episode dari kehidupan, dan dia proses pembentukan. Adik-adik boleh lihat ketika lewat di showroom tempat kursi jati. Bagus sekali itu kursi jati, ukirannya, harganya satu kursi 15 juta. Bayangkan, kalau satu kursi 15 juta, satu bautnya berapa? Hebat itu kursi. Orang lihat setelah dia jadi. Pernah tak orang memperhatikan asal kursi itu di mana? Dia dari pedalaman Jepara, temannya nyamuk, pacat dan lumpur di dalam hutan sana. Lalu kemudian dia digergaji, dipotong dengan yang sangat menyakitkan, memilukan. Untungnya pohon jati itu tak berbunyi. Lalu kemudian dibawa, lalu dipotong, kemudian dibentuk, diukir, dipahat. Setelah itu dikasih kertas pasir, didempul, setelah itu dicat, barulah dibawa ke tempat yang indah. Tapi orang tak mau tahu. Tak pernah orang berpikir membayangkan dia dulu susah, enggak. Taunya, hebat ya kursi jati, harganya mahal. Pernahkah orang memperhatikan bagaimana masa-masa sulit dia dulu? Tak pernah.
Oleh sebab itu, begitulah true story seorang kursi jati. Remaja, satu episode dari masa pembentukan kepribadian seorang anak manusia. Lanjut. Remaja, masa-masa yang sangat rentan. Buat kamu, apakah arti remaja? Macam-macam. Angka jam menunjukkan jam 1, remaja berarti galau. Ya. Kemudian angka 5, remaja berarti tawuran. Karena remaja masa darah bergejolak, masa orang tua bergejolak juga. Cuma waktu mau menumbuk tangannya gemetar, nggak jadi. Kalau masih muda keras. Kemudian ini masa nafsu bergejolak. Kemudian ini masa mencari kebebasan. Itu dia merokok mulai. Kemudian masa godaan setan begitu kuat. Ternyata setan itu tak pakai baju. Saya baru tahu deh. Ini masa-masa yang rentan. Dalam masa pembentukan itu masa rentan. Oleh sebab itu dia dibawa ke masjid, dijinakkan hatinya ke masjid, kakinya ditarik ke masjid. Untuk apa? Supaya dalam masa pembentukan ini dia dibentuk dalam apa yang disebut syabun nasya'a fi ibadatillah. Lanjut. Apa hubungan remaja dengan bambu, Pak Ustaz? Kata pepatah Melayu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Buluh itu bahasa Melayu bambu. Bambu tu kita bisa bentuk dia, tengok bentuknya berapa kali belok, kelok ampe puluh ampe. Bisa dibentuk seperti itu. Kapan membentuknya? Waktu dari rebung. Kalau sudah keras seperti ini dibentuk, patah, pecah. Dua kemungkinan. Kalau tidak dia pecah, kepala kita pecah dipukul. Susah. Oleh sebab itu masa pembentukan tadilah dia dibentuk. Di mana tempat membentuknya? Masjid. Dibentuk menjadi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. 3 yang membentuk manusia. Yang pertama, atas orang tua. Orang tua sangat dominan membentuk. Jadi guru pertama itu adalah orang tua. Jadi kalau kita lihat sifat seseorang, maka itu adalah cermin dari orang tua di rumah. Kasar, cakap tak tentu arah, sifat yang tak sesuai, maka itu adalah cerminan dari guru pertama. Guru kedua baru guru TK, guru SD, SMP, dan saya guru terakhir, dosen saya terakhir. Jadi saya tak terlalu banyak salah, karena saya finishing aja. Jadi kalau ibarat bangunan, kenapa bangunan ini jelek sekali? Kenapa dia cepat roboh tumbang? Yang salah itu adalah pondasi awal. Siapa itu? Yaitu orang tua di atas. Makanya dalam Islam disyaratkan pendidikan itu di awal. Kapan manusia itu dididik? Ada orang mengatakan dia dididik nanti kalau sudah masuk sekolah. Ada yang mengatakan dididik nanti kalau dia sudah akil balik. Dalam Islam justru pendidikan dimulai dari mencarikan gurunya. Dicari guru. Gurunya itu bagaimana? Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba', karena 4. Pertama, limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang 3 ini kesampingkan. Harta akan binasa, cantik akan berubah, akan berkerut, keturunan akan hilang, tapi tengok karena agamanya. Kenapa? Agama itulah yang akan menjadi panutan seorang anak. Dia yang akan membentuk. Yang kedua yang membentuk itu lingkungan. Ini yang kedua. Dia berteman dengan siapa? Siapa saja temannya. Kalau dia berteman dengan remaja masjid yang tumbuh di masjid, insya Allah selamat. Kalaupun matanya gatal, agak gatal, tak terlalu gatal, karena dia berada di dalam rumah Allah SWT. Sujud, dia nengoknya sekali-kali. Yang bawah mempengaruhi bacaan. Kalau dia ditinggal di masjid, bacaannya insya Allah bacaan yang takut kepada Allah. Kalau dia browsing, chatting di masjid, dia akan tengok yang baik-baik. Karena kenapa? Karena dia sedang merasa diawasi oleh Allah SWT. Itulah sebabnya remaja sebagai objeknya, masjid adalah sebagai tempatnya. Bagaimana mau dia dapat mendidik di masjid? Orang tuanya tak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Kalaulah ada masjid itu itunya, kalau masuk kantor kan ada cap jempol. Kalau masjid itu ada, dicek selama 350 hari, bapaknya cuma 2 kali saja, Idul Adha sama Idul Fitri. Bagaimana mau melaksanakan pendidikan di masjid? Oleh sebab itu yang pertama orang tua, kemudian lingkungan, berteman dengan teman-teman yang berada di
masjid. Tempat kita ini banyak, di Riau banyak generasi Qur'ani, tanda kutip. Di mana generasi Qur'ani itu? Itu di Purna MTQ malam minggu, keliling, iktikaf mereka di situ. Bagaimana mau mewujudkan anak muda yang takut kepada Allah kalau tempatnya tidak mendukung? Bacaannya macam-macam. Zaman saya di pesantren dulu itu buku diperiksa. Mau masuk habis libur diperiksa mana bacaan yang halal, yang haram, yang makruh. Itu tak boleh masuk. Zaman sekarang tak bisa lagi. Kenapa? Dia sudah dibentuk dalam bentuk file. Masuk, di-delete oleh gurunya, 5 menit kemudian masuk lewat Bluetooth, kirim lagi. Masuk lagi. Oleh sebab itu tempat yang mendukung. Ketika berada di rumah Allah, ada rasa sujud. Sujud adalah simbol kepatuhan yang sempurna kepada Allah. Sujud adalah simbol tentang ketakutan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 inilah yang mempengaruhi. Kalau sudah orang tua rajin ke masjid, remajanya pula berkumpul di masjid, bacaannya bacaan yang di lingkungan masjid, insya Allah selamatlah dia dalam masa pertumbuhan tersebut. Lanjut. Kalau sudah berhasil, inilah wujud bentuknya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada saat itu tak ada tempat bernaung. Bangunan roboh, pokok-pokok kayu tumbang, planet sudah bertabrakan. Apa naungan kita? Hanya naungan Allah. Siapa yang dapat naungan itu? Ada 7. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Tapi jangan bayangkan dia ibadah saja, enggak. Alim, cerdas, dan fighter. Itu simbol ciri ibadah seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa-masa pembentukan itu amat sangat penting. Oleh sebab itu ketika acara ini dikatakan dihadiri remaja masjid, betul, tapi orang tua adalah bagian dari pembentukan itu. Tak bisa orang tua menyerahkan, ini saya serahkan ke masjid, setelah itu bukan urusan saya. Itu sama seperti mau tempah baju, serahkan ke tukang jahit, saya mau ini nanti langsung jadi. Dia bukan itu, dia manusia. Tak sama seperti jahitan baju, seperti cincin emas, seperti pakaian dan lain sebagainya. Akan tumbuhlah orang-orang yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kalau sudah cerita Nabi, sahabat Nabi, bayangan orang adalah orang tua, pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya putih. Selalu bayangannya begitu. Adapun masa anak muda adalah masa hura-hura. Apakah betul begitu? Kita lihat Anas bin Malik waktu Nabi meninggal usianya 20 tahun. Abdullah bin Umar usianya 20 tahun. Abdullah bin Abbas usianya 15 tahun. Usamah bin Zaid, panglima perang yang akan dikirim Nabi, itu usianya 18 tahun. Abdullah bin Amr bin As 23 tahun. Paling tua Abu Hurairah 33 tahun. Anak-anak muda yang sedang segar, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bayangkan kita ini terlalu banyak nonton Wali Songo. Ini bangnya tua, menggigil, lalu tongkatnya pukul jadi emas. Real, tak mengawang-awang. Begitulah keadaan yang ada. Pendidikan mereka inilah yang tumbuh dalam pendidikan yang disebut dengan madrasatun nubuwah, pendidikan pembentukan kepribadian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa muda, masa yang sangat rentan. Yang paling, kalau ditanya mana yang paling Pak Ustaz, tak dapat saya katakan mana yang paling. Semuanya mengerikan. Angka-angkanya saya tak hafal, bisa lihat sendiri. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Dalam masalah agama tanya ulama. Dalam masalah data www.google.com. Say no to drugs. Berapa banyak masa depan habis gara-gara itu. Khamar, sabu-sabu, nipam, rohypnol. Rohypnol itu pil R. Pil itu diberikan untuk anjing gila. Ada anjing gila, itu kasih makan pil itu, tenang dia, fly. Itulah yang dimakan oleh anak muda. Bayangkan itu. Anak muda yang seperti anjing gila kasih makan itu, sehat dia 5 menit, habis itu sakit lagi. Lebih parah dari anjing itu lagi.
Angka 1, free sex. Tak dapat, saya malu menceritakannya dalam masjid. Adik-adik baca sendirilah bagaimana keadaan zaman sekarang. Bahwa aliran dan pemahaman sesat, bermacam aliran sesat berkembang. Dulu orang takut anaknya ikut pengajian, dulu orang suka anaknya ikut pengajian. Sekarang kalau ikut pengajian malah takut saking banyak